Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amal ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua dalam berkumpul dalam rangka kegiatan rutin kajian setiap Ahad Ba'da Subuh. Insya Allah yang akan diberikan oleh Dr. Ahmad Kurnia dengan judul Mana Sekutuku Selama di Dunia. Adapun berikut beberapa petunjuk selama kegiatan berlangsung. Satu, untuk lebih melancarkan dan memaknai kegiatan kita pagi ini, kepada peserta diharapkan menyiapkan Al-Quran yang dapat segera diakses ketika kegiatan berlangsung. Dua, jika peserta memiliki pertanyaan dapat menyampaikan di kolom chat ini atau secara langsung nanti setelah pemaparan materi selesai. Tiga, selama pemaparan materi diharapkan peserta mematikan atau memute mikrofon device masing-masing. Empat, untuk mendapatkan file presentasi kegiatan pagi ini dapat di-download. Linknya sudah saya share di chat. Dan untuk melihat kajian yang lalu dapat diakses via channel YouTube Dr. Ahmad Kurnia. Baik, untuk Dr. Ahmad Kurnia, dipersilakan untuk memulai kajian. Silakan, Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasadan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat karunia, rahmat dan ridhonya, nikmatnya, kemuliaannya, tidak ada putus-putusnya kita mengkaji kalimat Al-Qur'an yang insya Allah akan kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari, yang insya Allah akan tercapai tujuan Al-Quran ini menjadi syafaat untuk kita semua. Yang selama ini kita selalu hanya dibaca, ya, jadi kita nggak ada berkesan di dalam hati. Salawat dan salam pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya yang telah berjuang dengan darah, harta, jiwa, dan air mata demi untuk keadilan dan rahmat bagi seluruh alam. Hari ini kita berusaha membahas tentang mana sekutu-sekutu Allah selama dunia ini. Dulu pada zaman Rasulullah itu sekutu-sekutu Allah itu adalah berhala-berhala segala macam, ya. Tapi di zaman sekarang ini dengan kemajuan segala macam ditanya lagi mana sekutu-sekutuku? Bukan dalam bentuk berhala, ya. Dalam segala hal, ya, kita menomasikankan kalimat Allah segala macam, itulah sekutu-sekutu Allah. Ya, tentunya Allah ya tahu sendirilah, ya. Makanya sombong itu adalah selendangku, ya kata Allah. Ya, jadi kalau ada yang kita bilang, oh ilmunya Allah itu ketinggalan zaman, pasti marah. Ya, kita udah dikasih ini ke dunia ini, ya, untuk dikasih diamanatin. Wa mahalatus zina wal insan illa liya'budun. Semata-mata beribadah. Untuk apa? Wallahu yadu ila dari salam wa yahdi may yashaa'u ila siratal mustaqim. Surat berapa? 10 ayat 25. Dan udah jelaskan lagi waktu Rasulullah, kamu kalau mau selamat, pegang kuat Al-Quran dan hadis. Kamu akan selamat dunia dan akhirat. Nah, jadi kalau selamat itu segala macamnya, kita nggak boleh nyari itu. Di luar itu nggak boleh. Ya, justru dari situ itu kita kembangin. Atau pikiran-pikiran manusia ini kita standarisasi dengan Al-Quran. Sehingga apa? Kita nggak ditipu. Yang menyebabkan kita terjerumus di dalam suatu kesesatan di dunia, apalagi akhirat lagi menunggu. Ya, kenapa? Ilmunya Allah itu mutlak. Al-haqqu min rabbika, fala takunanna minal mumtarin. Ya, karena kita tidak pernah memakai dan mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari, dan itu udah ditegur keras di Al-Quran surat 62 ayat 5, itu seperti keledai membawa buku, ya. Kira-kira kita malu nggak ketemu sama Allah, misalnya diumpamakan itu sebagai keledai? Malu kita. Nah, kalau malu, ya, nomor satukan kalimat Allah ini, ya, jangan ada tandingannya. Apalagi dibilang Al-Quran itu ketinggalan zaman. Waduh, Profesor ahli IAIN sampai ngomong seperti itu. Al-Quran itu nggak bisa dipakai, udah ketinggalan zaman. Ya kurang ajar banget nih. Ya. Nanti waktu meninggal ditanya mana yang lu bilang hebat.
Mana buku Evidence Base yang kamu bilang hebat? Mana ini yang kamu bilang ini segala macam? Mana pemimpin yang bisa ini segala macam? Ya, ingat ya, jangan sampai kamu terulang. Umat-umat dahulu itu begitu hebatnya, umurnya Nabi Nuh itu surat 29 ayat 14, 950 tahun, kekuatannya sendiri, ya, umur 30 tahun itu, umur 300 tahun aja masih tegap, kita udah umur 60 tahun aja udah loyo, udah ingat berkurang, mau sok-sok tanpa penuntun Al-Quran. Ya, ya, padahal itu doanya siapa, wis? Nabi Adam dulu waktu turun ke bumi. Tahu wis doanya wis. Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Bukan itu ya, Dok. Qala Robbana zolamna anfusana wa Anfusana wa ilam tanah. taghfir lana wa tarhamna lanakunanna innal shakirin. Itu surat berapa, wis? Hmm, Suratnya belum. Surat 7 ayat 23. Ya, itu doanya Nabi Adam guna-gulanan. Kita udah dikasih buku textbook nih. Buku textbook ya. Buku textbooknya aku yang telah aku sempurnakan nikmatku untukmu. Telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Ya, udah jelas surat 5 ayat 3. Udah gitu disia-siain. Disitulah kumpulan nikmat. Disitulah kumpulan kemuliaan. Disitulah kumpulan rahmat dan ridhonya Allah. Disitulah kumpulan ilmu dengan banyak perumpamaan yang kamu bisa dilihat di bumi dan di alam ini. Surat 41 ayat 53, surat 51 ayat 22, 23. Ya, kok masih ragu? Masih cari sponsor lain? Tinggal kita kaji gitu mau apa? Mau ilmu dengan banyak sedelapan lautan bisa. Mau ilmu dengan kekuatan yang luar biasa yang takut diterima oleh alam ini bisa. Kenapa kita harus ini mencari pilihan lain? Ya, ingatlah. Adam berdoa dengan penuh penyesalan akibat kesalahan. Mengapa bahwa cobaan Allah ini sangat sepele? Gara-gara buah kuldi dianggap sepele, akibatnya apa? Berlaku hukum apa? Hukuman. Ya, kita nganggap sepele nih, tanpa buku standar Al-Quran. Hidup ini, hukuman nggak? Hukuman di dunia, hukuman di akhirat. Makanya Allah bilang, apabila kamu merupakan Al-Quran itu, kamu pasti celaka. Pasti. Ya, makanya dibaca nih, wis. Surah 41, 41. surat Al-Fusilat ayat 41. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Quran ketika Al-Quran itu disampaikan kepada mereka, mereka itu pasti akan celaka. Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia. Pasti. Nggak mungkin. Kalau udah celaka apa? Dibilang Allah di surat 20 ayat 120. Kehidupannya sempit. Baca deh, wis. Dan nanti dibangkitkan dalam keadaan buta. Surat Toha ayat 120. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan 24. Ya, 20, Dok. 124. Surat Toha ayat 124. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Surat 7 ayat 182. Diarah Surat giring ke arah kematian pertahanan dengan cara yang tidak diketahui. Surat Al-A'raf ayat 182. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, akan kami biarkan mereka berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Nah, jadi kehidupannya sempit ke arah kebinasaan dan macam-macam tuh. Ya, sehingga dicoba setan dengan memutarbalikkan. Akibatnya apa? Patah. Kalau hukum dari Allah, yang buruk bagi Allah, yang buruk bagi kamu belum tentu buruk bagi Allah. Yang baik bagi kamu belum tentu baik bagi Allah. Kalau setan apa? Yang buruk dijadiin baik, ya. Yang baik dijadiin buruk. Jadi hukum kebalikannya. Kita nggak tahu nih. Akibatnya apa? Gagal. Ya, seharusnya mengingatkan generasi berikutnya untuk jangan lupa atau sepele. Ya, diturunkan dunia ini hanya semata-mata beribadah. Buku petunjuknya udah ada Al-Quran.
Buku untuk menggali mengelola alam ini udah ada di Al-Quran. Ya, sehingga apa yang ada di Al-Quran itu harus diutamakan. Aku turunkan Al-Quran itu sebagai perumpamaan, galilah untuk menggunakan belajar. Gali. Coba bacain surat 39 ayat 27, guys. Surat Az-Zumar ayat 27. Dan sungguh telah kami buatkan dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan bagi manusia agar mereka mendapatkan pelajaran. Pelajaran, pelajaran. Ya, jadi pelajarannya mudah, murah, segala macam. Ya, jadi harus ditamakan itu, gali. Sehingga kalau kita menemukan pelajaran itu, insya Allah kita akan dicatat di Lauhul Mahfuz. Memuliakan kalimat Al-Quran. Ya, seperti janji di waktu sholat, di mana seluruh aktivitas kehidupan itu harus karena Allah. Inna sholati, ini wajahtu, ya karena budua, ya karena stain. Ya, dikasih buku petunjuk istimewa untuk membuka pemikiran dalam mempelajari ilmunya Allah. Nggak mau. Ya, malah diturunkan sendiri, malam diturunkan Al-Quran sendiri dimuliakan menjadi malam 1.000 bulan. Ya, alam ini aja memuliakan menjadi malam 1.000 bulan untuk turunnya Al-Quran. Kok masih ada kita mencari buku-buku lain, buku standar lain? Rasulullah menjalankan sempurna, disolawatkan oleh Allah, malaikat, orang beriman, dan alam seluruhnya. Ya, kenapa kita masih meragukan? Ya, itu ada tuh surat 33 ayat 56, bacain dah, wis. Allah, malaikat, dan orang beriman, dan kita sekarang ini bersolawat. Surat Al-Ahzab ayat 56. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Jadi ini apa? Bukan dalam arti kata kita bersolawat sama Nabi itu, sementara yang amal-amal lain ditinggalin. Mengerti Al-Quran ditinggalin. Bukan itu maksudnya. Ya, ini adalah gelar istimewa dari Allah beserta malam malaikat, beserta orang-orang beriman ini harus mengikuti gayanya Rasulullah sebagai suri teladan. Ya, jadi kalau kita sholawat ini nggak disesuaikan dengan tingkah laku Al-Quran seperti Rasulullah, buat apa? Ya, Rasulullah menjalankan sempurna, disolawatkan. Ya, umat yang menjalankan sempurna di dunia menjadi umat yang dimuliakan, ditakuti, disegani, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Di akhirat disejarkan dengan para nabi, orang beriman lainnya, digelarkan sebagai saudara Rasulullah, dimuliakan. Kenapa? Kita nggak melihat Rasulullah, hanya dari bukunya. Bayangin kita mencari-cari, ya, itu usaha itu akan dicatat sama, disaksikan sama Rasulullah, dicatat sama malaikatnya, dan disaksikan sama, ya. Masihkah menomorsekiankan kalimat Al-Quran tersebut? Masihkah menunda untuk tidak mau mengerti isinya? Masihkah menunda waktunya untuk mengamalkannya hingga kematian? Ingatlah, tidak ada satupun siapapun yang mengetahui kapan kematian itu akan menjemput. Persiapkan sebaik-baiknya untuk seluruh aktivitas hidup ini sebagai kita Al-Quran berjalan seperti Rasulullah SAW beserta para sahabatnya. Jangan lupakan ini. Nanti kalau ditanya mana sekutuku, katanya kita mau minta syafaat dari Al-Quran. Tapi kita nggak menjadikan standar Al-Quran ini untuk standar syafaat kita. Kira-kira kita diterima nggak syafaatnya dari Al-Quran? Enggak. Kalau hidup kita akal yang dipakai. Ya, terus. Ya, ini kita lihat. Mata sekutu-sekutuku selama di dunia. Ya, dan itu dijelaskan. Allah menghinakan mereka pada hari kiamat dan berhubungan mana sekutu-sekutuku.
Yang karena membelanya kamu selalu memusuhi mereka nabi-nabi dan orang-orang yang beriman. Orang yang diberi ilmu berkata, sesungguhnya keinginan dan aja pada hari ini ditimpakan pada orang yang kafir. Yaitu apa? Kita lihatnya orang yang kafir apa? Surah 4 ayat 150-151 yang menjalankan Al-Quran secara separuh-paruh. Yang menjalankan Al-Quran tidak secara kafah. Yang diambil untungnya aja segala macam. Ya, siapakah itu? Hati-hati. Ya, kita sebagai pendidik akan ditanya. Ya, saat itu apa? Ya, takutnya, takutnya sekali lagi ya, kita jadi dosa yang apa? Yang bakal akan dipertanggungjawabkan. Dan itu dijelaskan surat 16 ayat 25 bacaan wis. Surat An-Nahl ayat 25. Ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna. Dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah alangkah buruknya dosa yang mereka pikul itu. Nah, hati-hati. Ya, Ya. saat itu kita ini di surat 41 ayat 29 yang udah masuk neraka ya kita udah dosanya dilebihkan. Orang masuk neraka ini bilang, siapa yang nyesatkan saya dulu? Ya Allah tunjukin kemari. Mau saya taruh di bawah kakinya. Tapi udah terlambat. Tetap aja disiksa. Ya, jadi manusia tidak lagi mempunyai satu kekuatan dan tidak pula ada penolong. Kalau nggak ada kekuatan atau nggak ada penolong, Allah nggak mau menolong kita, Rasulullah nggak mau menolong kita, siapa lagi nih yang kita harapin? Hah? Siapa lagi yang bakal membela kita? Ya, bahasa epidemiolog, bahasa WHO, nanti dulu. Ya, sementara kita nggak sadar, kita nggak sadar sekarang. Bahasa Al-Quran di nomor sekian. Saat itu kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, mana sekutu-sekutu epidemiolog silahkan ngomong di sini. Allah, kok kamu nggak pernah koreksi? Epidemiolog itu apa istilahnya nggak ada gunanya. Ya, ayo dong kita mulai menganalisa. Ya, kita baca epidemiolog nih, kita baca buku textbook. Kita lihat kok 2 tahun berubah, kok 2 tahun berubah. Jadi epidemiolog saya 2 tahun berikutnya bohong nih. Ini segala macam. Apalagi yang serba mahal. Mulailah kita mau koreksi. Akal kita melihat itu kebohongan-kebohongan itu. Ya, kalau enggak, waduh, ya silakan aja. Ya, pilihan. Ya, makanya Allah bilang, aku tidak merubah nikmat yang aku berikan padamu. Kecuali kamu sendiri. Artinya apa? Oh kita berusaha, enggak, berusaha dengan Al-Quran. Ya, terus. Ya, penyesalan jangan sampai kita udah nyesal terus kita, ya Allah, coba aku tidak usah dihadirkan ke dunia aja. Dalam bentuk tanah aja. Kira-kira kita sedih nggak? Ya. Jadi kita udah kembaliin aja karena ke tanah nggak usah dihisap segala macam. Enak aja. Kita dikasih ke dunia ini dengan perintah dan larangan. Makanya pertahankan. Perintah itu, larangannya ini dilawan. Dan itu sudah dijelaskan di surat 76 ayat 2 sampai 3. Wis baca ini. Ingatlah pada waktu itu kamu belum terbentuk, kamu saya ciptakan dari air mani yang bercampur, kamu saya kasih ke dunia ini dengan perintah dan larangan, oleh karena itu kamu saya kasih pendengaran, penglihatan. Udah pakai itu. Coba baca, Wis. Surat Al-Insan ayat 2 dan 3. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Sungguh, kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus, ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Ya, jadi udah jelas. Perintah dan larangan. Jangan nanti kita nyesel. Oh, kembalian aja saya ke tanah lagi.
Ya, dan itu dijelaskan di Al-Quran surat 7, 8:40. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu orang kafir ajab yang dekat pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat kedua tangannya dan orang kafir berkata, alangkah baiknya seandainya dahulu aku jadi tanah. Ya, saking menyesalnya, ya, nggak menjadikan kalimat Al-Quran ini lebih dari segala. Ya, terus surat 4 ayat 41, bagaimana keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi Rasul dan dari setiap umat dan kami mendatangkan kau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Pada hari itu orang kafir dan orang yang mendurhakai Rasulullah berharap sekiranya mereka diratakan dengan tan. Nah, ini yang kita harus cegah. Kita selalu bahasa pencegahan dengan penyakit dengan ini, tapi bahasa pencegahan kita sampai nggak mau ngomong ini kita jadi tani nggak pernah. Badan ini 100% akan terbukti penyiksaan-penyiksaan ini. Ya, tapi kita nggak sadar. Terus, ya, padan tulisan Al-Quran mutlak. Ya, sungguh kami telah mendatangkan Al-Quran kepada mereka yang kami jelaskan atas dasar pengetahuan supaya petunjuk dan rahmat bagi orang beriman. Ya, surat 38 ayat 84 qala fal haqu wal haqu aqulu. Ya, terus surat Al-Baqarah 147 kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah kamu ragu. Ya, ilmunya Allah itu mutlak. Tidak ada yang bisa membantah atau membuat ya tandingannya sampai dunia kiamat. Itu jelas. Jadi kalau ini mutlak, kita jangan bermain mata nih. Ya, dengan pemikiran-pemikiran yang lain. Bukan kita nggak mau maju. Kita nggak mau dijerumuskan ke neraka. Kalau kemajuan itu bakal menjerumuskan ke neraka, buat apa? Ya, tujuan kita tuh untuk beribadah, untuk ketemu Allah lagi. Jangan sampai nanti kita ditanya, mana sekutu-sekutu? Mana orang-orang pinter? Ya, yang kamu bilang hebat. Terus, ya. Diturunkan mujizat terakhir dari Al-Quran yang sangat hebat. Ya, malam turunnya itu malam 1.000 bulan. Malaikat yang menurunkannya itu malaikat ya yang dimuliakan, malaikat Jibril. Umatnya ini adalah umat yang paling terbaik. Kuntum khairu umati yang pernah dilahirkan ke dunia ini. Dan kalau berperang sangat ditakutin, melebihi mereka takutnya sama Allah. Dan ini udah diuji coba, ya, bahwa Al-Quran ini takut diterima alam ini amanatnya. Hanya manusia yang menerima surat 3372 pada penciptaan langit dan bumi ini lebih hebat. Surat 40 ayat 57 pertanyaannya, apa yang bisa digali maknanya? Apakah kita menomorsekiankan Al-Quran yang begitu hebat ini? Yang alam aja takut, padahal kita sekecil ini di alam. Mana sekutu-sekutu? Mana? Nggak takutkah kita dengan kalimat seperti itu? Terus, ya, lihat, takut dijalankan oleh seluruh alam. Manusia mau menerima. Kalau kita lihat nih, alam ini begitu luas. Manusia sebesar apa sih? Ya, 7 lapisan langit. Jarak antara lapisan langit itu beribu-ribu kilo. Sehingga sanggup menerimanya. Lautan begitu dalamnya. Ya, gunung aja begitu dalamnya. Ya, begitu tingginya. Gunung aja dibandingkan gunung yang ada di dalam tanah ini lebih tinggi daripada gunung Mount Everest segala macam. Ya, kalau kita lihat isinya airnya seperti apa, tapi nggak sanggup menulis kalimat Al-Quran ini dengan 8 lautan. Masa kita nggak mau ngegali? Masa kita mau nomor sekiankan kalimat Al-Quran? Sombong banget manusia. Mana sekutu-sekutu yang sok pintar?
Ya, hati-hati, hati-hati, ya. Terus, ya, lihat 8 lautan. Kita lihat Gunung Mount Everest ini, ya, yang ada di dalam lautan ini gunungnya ternyata lebih tinggi daripada Mount Everest. Ya, mujizat Al-Qur'annya nggak bisa dilukiskan oleh 8 lautan atau 2 lautan, surat 18 ayat 109. Ya, ayo dong kita gali dong. Masa kita nomor sekian kan? Ya, Al-Quran ini, ya, sombong banget. Ya, terus kita lihat, ya, waktu doa Nabi Adam, ya, apa? Pola Robbana, apa? Zolamna, Dolana anfusana wa anfusana. ilam takfir lana wa tarhamna wa nakunana minal khosirin. Ya, ini doa nih. Orang yang lagi gundah gulana, udah diizinin sama Allah doanya. Ya, kulnah bitu min hajamian pa imayatanaku minin hudan paman tabiya budaya pala hukun alaihim walahum yazanun. Adam, lu tunggu aja ke bumi. Ya, tunggu perintah, tunggu petunjukku. Maka kamu tidak ada rasa takut dan gelisah. Surat Al-Baqarah ayat 38. Ya, dikasih buku petunjuk yang begitu hebat. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Telah aku cukupkan nikmatku bagimu. Dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama. Ya, itu mujizat terhebat yang dikasih oleh Rasulullah. Di mana lautan aja takut. Di mana besi-besi yang tadinya dipakai ini bisa dijadikan besi-besi yang berjalan seperti apa, gunung-gunung, ya, kapal yang berjalan seperti gunung-gunung. Surat 42 ayat 23 baca di Ayat berapa, Dok? 4223, 4232. 4232. Surat Asy-Syura ayat 32. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah kapal-kapal yang berlayar di laut seperti gunung-gunung. Nah, surat 55 ayat 24 sama seperti itu. Nah, kita lihat nih, the freedom, apa nih? Ya, kapalnya tuh kayak kapal induk tapi ininya ini bangunan apartemen. Dia bayangkan, belum yang kapal yang seperti apa, penyu, ya, semuanya bisa dibikin dengan adanya besi-besi. Makanya Allah bilang di surat 57 ayat 25, besi dengan segala manfaatnya. Nggak mau dipakai mau kemana? Coba bacain deh. Surat Al-Hadid ayat 25. Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan kepada mereka kitab dan neraca keadilan agar manusia dapat berlaku adil. Dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Ya, jadi udah jelas nih, kalimat Al-Quran berjalan semua udah ada semua. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau seandainya kalimat ini kita nggak memanfaatkan segala macam, kita sama nggak sama mereka, ya, yang umurnya udah kuat, terus sudah gitu kekayaannya hebat, ya, tapi nggak bisa menggunakan panca indera, kita dikasih umurnya rendah, dikasih buku terhebat di dunia ini, ya, dipakai di alam semesta ini, di standar alam, standar malaikat, kita nggak pakai, sombong banget nggak kita? Udah lemah nih, ya, manusia udah lemah, udah pikun segala macam, masih sok untuk berpikir dengan kalimat lain, ya. Makanya Allah bilang di surah 4 ayat 28 bacaan, itu kamu tuh lemah, kata Allah. Surat An-Nisa ayat 28. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan bersifat lemah. Nah, dikasih keringanan, dikasih buku petunjuk. Buku petunjuk bisa melihat alam ini, bisa mengkaji.
bisa melewati surat 22, 47, surat 32 ayat 5, satu hari sisi Allah sama dengan 1000 tahun di dunia, bisa memperpanjang umur seperti umur Nabi Nuh atau lebih. Nggak mau, ya. Sombong banget manusia. Mana sekutu-sekutuku yang sombong? Ya, terus, ya. Kalau tidak percaya, coba bikin, ditantang lagi. Lu kalau nggak percaya, bikin lah. Kumpulkan seluruh orang pintar di dunia ini. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratim min misli wadu suhadakum dan seterusnya. Kamu pasti nggak sanggup. Ilan tapalu alan tapalu patak menaro lati wa kudua nasu alijaro. Takut akan api nerakaku. Takut. Masih nggak percaya. Oke, tantang aja, bikin. Mau bikin berapa? Satu surat. Mau bikin satu surat nih. Bersama orang pintar. Mau bikin 10 surat. Surat 11 ayat 13. Mau bikin seperti Al-Quran. Silahkan. Kumpulin beserta jin. Atau apa alat-alat pintar canggih sekalipun. Nggak bisa. Kalau nggak bisa, jangan di nomor sekian kan dong. Ya, ingat api neraka itu. Percikannya setinggi istana. Ya, di bawah dan ini ada lapisan api neraka. Ya, surah 2198 semuanya jadi bahan bakar api neraka. Belum ya kamu sesatkan juga jadi bahan bakar api neraka kamu. Ilmumu jadi bahan bakar api neraka. Anakmu jadi bahan bakar api neraka. Terus tubuhmu menjadi saksi untuk menjerumuskan kamu ke neraka. Ini nggak takut nih kita nih. Kalau nggak takut ya silakan aja. Nah, silakan. Ya. Usaha yang menuju ke sana inilah yang akan diperhitungkan sama Allah. Tapi kita nggak ada usaha nih. Kita menunda-nunda terus. Ya, kira-kira sedih nggak kita nih? Suatu saat kita masuk kuburan penuh dengan ketakutan gelap gulita, tubuh kita dimakan sama cacing segala macam. Ya, kita menganggap kita ini di dunia ini senang, tapi di akhirat nanti, ya, dibunuhin tuh orang-orang Palestina segala macam. Oh menang ini, tapi jangan salah yang dibunuhin itu langsung tanpa hisab masuk surga. Yang ngebunuhin yang nanti kebalikan. Dan itu dijelaskan surat Al-Baqarah 212. Coba baca. 212. Kehidupan dunia dijadikan terasa indah dalam pandangan orang-orang yang kafir, dan mereka menghina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu berada di atas mereka pada hari kiamat. Dan Allah memberi rizki kepada orang yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Jadi udah dijelaskan. Kita selalu pandang kebalik nih. Oh, kesian banget orang Palestina. Tapi yang sebetulnya kesian nih kita apa orang Palestina? Kita. Mereka sadar. Oh, itu gudangnya surga tuh. Ya, mereka apa disuruh kabur segala nggak mau. Surga kok, jalan ke surga. Toh saya juga kabur kalau mati-mati. Kalau saya matinya ketimpuk juga saya ketimpuk. Kalau matinya saya harus pecah belah segala macam, saya juga mati seperti itu. Kenapa saya harus takut? Kan saya udah diprogram sama Allah. Matinya kapan? Matinya di mana? Kok masih nggak sadar? Itulah orang yang imannya kuat. Kita boro-boro. Malu kita. Anak kecil aja bisa ngomong seperti itu. Ya, ini apa ibunda atau bapak-bapak, jangan saya dibantu dengan ini nih, makanan. Saya perlu mushaf Al-Quran. Takutnya saya lupa menuju kematian untuk baca Al-Quran, untuk menghafal Al-Quran, untuk mengaktifkan Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari kita. Kira-kira kita malu nggak dengan perkataan orang Palestina, anak-anak kecilnya seperti itu? Bagaimana Israel bisa menaklukkan orang-orang yang seperti ini? Nggak bisa. Ya, nggak bisa.
Makanya membabi buta deh. Disikat habis itu apa orang-orang yang ini penduduk sipil. Orang penduduk sipilnya lagi nunggu nih. Wah seneng dia mati. Langsung itu apa malaikat nyambut semua, bidadari nyambut semua. Ya, kita aja yang melihat dari sini. Seharusnya kita berkaca diri. Kok kita nggak menolong ke sana? Kok kita nggak ngasih apa harta kita ke sana? Ayo kita sama mama kita nanti di akhirat. Oh ini hartanya dia nolong saya ini nih. Oh ilmunya jadi syafaatan untuk kita. Orang-orang yang mati itu. Makanya Allah bilang surat 34 ayat 37. Baca dah. Bukan harta dan anak-anakmu. Orang-orang yang beriman. Yang tulisannya sampai ke sana. Yang semuanya sampai ke sana. Yang mereka sempat mati duluan. Ya, surat As-Saba ayat 37. Dan bukanlah harta atau anak-anakmu yang mendekatkan kamu kepada kami, melainkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda atas apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi dalam surga. Ya, coba bayangkan kalau dia datang duluan, membawa amal ibadah kita ke sana. Kita lagi ditunggu nanti untuk dikasih syafaat sama dia karena menyumbang harta kita, menyumbang ilmu kita, menyumbang keterampilan kita untuk ke sana. Ya, bayangkan seperti apa kita disambut sama mereka. Ya, ini yang kita harus usahakan. Jangan kita merasa enak-enak aja di sini. Ya, terus atau orang pinter dunia nih kayak Einstein yang IQ-nya 160 atau Stephen Hawking yang IQ-nya 200 lebih ini atau seluruh yang IQ-nya 260 seluruh orang pinter dunia ini untuk bikin Al-Quran silahkan bantah. Tahu? Orang yang berbantah-bantah tentang agama Allah setelah agama itu diterima perbantahan mereka sia-sia di sisi Tuhan mereka. Mereka mendapat kemurkaan Allah dan mereka mendapat azab. Dan bantahan mereka itu nggak bakal bisa. Sesungguhnya orang-orang yang berdebatkan ayat ini tanpa alasan bukti yang sampai kepada mereka, yang ada dalam dada mereka hanyalah keinginan akan kebesaran yang tidak akan mereka capai. Maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sungguh Allah dia maha mendengar. Sungguh Allah maha melihat. Ya, wis, wis. Slide berikutnya, wis. Ya, ini kita lihat nih. Ya, jangan yang tadi. Jangan memperdebatkan akhirnya kita masuk neraka. Jalanin aja deh. Dan itu jelaskan di Al-Quran nih. Wahai kaumku, janganlah pertentangan antara aku dengan kamu menyebabkan kamu berbuat dosa. Sehingga kamu ditimpa siksaan seperti yang menimpa kaum Nabi Nuh, Hud, kaum Salih. Sedangkan kaum Lut tidak jauh dari kamu. Ingat, aku ini kan udah tahu kamu pribadi aku seperti apa. Ya, katakanlah Muhammad, jika Allah menghendaki, ya, niscaya aku tidak membacakannya kepadamu dan Allah tidak pula memberitahukannya kepadamu. Aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya. Sebelum turun Al-Quran, apakah kamu tidak mengerti? Ini yang diturunkannya dari Allah. Ya, kalau kata Allah nggak suruh sampaikan, suruh saya pintar sendiri, boleh-boleh aja. Ingat itu. Kalau seandainya saya mengusulkan, kamu tahu pribadi saya seperti apa dulu. Pribadi jujur, nggak pernah ini. Ya, terus kita lihat. Padahal mereka janji di waktu sholat ini aina sholati wa nusuki ini wajah tu wajia segala macam ya
Ya Allah, doa di antara dua sujud, ampunilah aku, rahmatilah aku, perbaikilah keadaanku, tinggikanlah derajatku, berilah rezeki dan petunjuk untukku. Ya, tapi apa? Baru dites COVID aja, udah berubah sholatnya. Pertanyaan, mati manakah COVID itu dibandingkan sekarang Palestina dihujani sama bom? Kenapa dia bisa istiqomah? Kenapa kita tidak? Matian manakah antara COVID ini dengan Siti Hajar ditinggalin padang pasir atau Nabi Ismail disembelih? Kenapa kita harus ragu? Ya, terus, ya, mana janjimu pada Allah? Yang berjanji-janji gini nih hati-hati. Alam aja takut. Ya, ini baru berjanji Al-Quran di atas kepala. Ya, 1 jam udah habis lepas janji, udah ingkar semua, berlomba-lomba. Karena dilantiknya apa? Habis 60 miliar, 30 miliar. Kalau dia 5 tahun berarti setahunnya harus berapa? 1 miliar. Berarti 12 miliar dia harus cari duit. Selama 5 tahun, 60 miliar. Makanya tahu sendirilah sifatnya kayak apa. Ya, mana janjimu, kata Allah. Tepatilah janji dengan Allah. Apabila kamu berjanji, janganlah kamu melanggar sumpah. Telah diikrarkan, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksi terhadap sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Dan apabila kamu langgar karena yang mengharapkan dari dunia ini ya harganya murah, ya nggak dapat akhirat kamu. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka, tidak akan mensucikan mereka. Bagi mereka aja yang pedih. Pertanyaannya, ya akankah masuk surga kalau dilihat di kalimat ini atau dicuci selamanya di neraka? Selamanya. Orang jelas Allah nggak mau mensucikan mereka. Jadi siapa yang mau ditolong? Yang berusaha untuk ya memperbaiki diri, ya apalagi aku jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan atau berbuat takwa dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Ya, jadi udah jelas. Hati-hati yang melanggar janji. Ya, alam aja takut. Apalagi manusia, sombongnya manusia. Terus, ini lihat nih. Ya, kalau kita udah nggak sanggup tuh kata Allah, ya semuanya nggak sanggup. Udah, kalau kata Allah lurus rapatin ya udah ikutin aja. Pasti ada suatu kenikmatan di situ. Yang kita nggak tahu. Kita melanggar. Ya Allah. Kalau seandainya kita saat itu meninggal, nggak tahu. Ya, terus. Ya, ini kita lihat membantah aja manusia. Ya, sungguh manusia. Halo, bentar Kurnia ya.